Assalamualaikum, saya Destri akan menjelaskan tentang Kerajaan Pontianak di buku paket halaman 215 sampai 218. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tome Pires 1512 sampai 1551. Tanjung Pura dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pate atau mungkin Adipati semuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah Patiunus. Tanjung Pura dan Lawe, daerah Sukanda, menghasilkan komoditas seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis pakaian dari Bengal dan Keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal dan murah. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Demikian pula kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka diantaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mampawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut, memasuki Kapuas kecil sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus bin Abdurrahman al-Aidrus, yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan. Sejak saat itu, Syarif Idrus bin Abdurrahman al-Aidrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga banyak para pedagang yang berdatangan dari berbagai macam negeri. Cerita lainnya mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat, terutama ke Suganda, ialah Habib Hussein Al-Ghazali. Ia semula singgah di Aceh dan kemudian ke Jawa sampai Semarang. Di tempat itulah ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syaikh. Karena itulah Habib Hussein Al-Ghazali berlayar ke Sukanda. Kesaktiannya menyebabkan ia mendapat banyak simpati dari raja, Sultan Matan, dan rakyat. Kemudian Habib Hussein Al-Ghazali pindah dari Matan ke Mampawah untuk meneruskan syiar Islam. Setelah wafat, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Pangeran Syed Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak, dan tempat inilah ia mendirikan keraton dan masjid agung.